Maaf, ini pada kesempatan kali ini saya akan menemani Bapak Ibu guru, dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Fadli dari Eskul Media yang bergabung kembali mengikuti program-program kami Eskul Media. Ya, sudah tidak terasa di penghujung tahun Bapak Ibu guru. Tentunya kami sangat berterima kasih sekali bagi teman-teman guru, Bapak Ibu guru yang sudah berpartisipasi mengikuti secara rutin kegiatan kami secara rutin setiap pekannya. Ya, pertama di hari Sabtu, kita alihkan ke hari Rabu. Saya sangat mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang selalu setia menemani Eskul Media ya dalam pelatihan-pelatihan yang kami berikan. Dan saya senang bisa kembali bisa menyapa, dan untuk akhir tahun ini ya kami juga akan tetap menemani Bapak Ibu guru di ruang Zoom dengan berbagai pelatihan 2023 yang akan datang. Ya, untuk akhir tahun ini kami memberi diskon kegiatan kurang lebih 75% ya. Insya Allah kami sudah memberikan informasi-informasinya melalui WhatsApp guru. Ya, kami memiliki beberapa program administrasi yang Merdeka Belajar, dokumen akreditasi, dokumen PTK, dan lain-lainnya. Silakan nanti jika Bapak Ibu membutuhkan bisa menghubungi kami. Untuk pelatihan sendiri, kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu guru mengikuti pelatihan kami secara rutin ya, setiap pekannya. Insya Allah kami mengupayakan untuk memberikan program-program yang menarik untuk Bapak Ibu guru dengan pembiayaan yang lebih hemat ya. Kita cukup intens ya menyapa Bapak Ibu guru setiap pekannya. Dalam 1 bulan ada 4 kali pertemuan ya kita maksimalkan, dan untuk 1 tahun ada kurang lebih 40 sampai 50 pertemuan. Ya, untuk itu memberikan penawaran program pelatihan 1 semester ya. Kalau kami berikan biasanya kegiatan per pekannya pelatihan dalam 1 semester atau 6 bulan, total pembiayaan yang Bapak Ibu keluarkan yang rutin setiap pekannya itu 1 juta rupiah. Nah, kami berikan kemudahan untuk pembiayaan paket semesteran hanya dengan 250.000. Nah, untuk program 1 tahun full ya kami berikan yang total pembiayaan jika total pelatihan yaitu 1.600.000, kami berikan kemudahan menjadi 400.000 rupiah. Dan ada program sepanjang tahun ya sampai Bapak Ibu guru membutuhkan dan sampai istirahat mungkin ya sudah pensiun dan lain-lainnya, kami berikan pembiayaan yang cukup murah, yaitu taksi yang dibutuhkan untuk Bapak Ibu guru bisa gunakan di sekolah Bapak Ibu guru masing-masing. Sedikit sekilas info sambil menunggu teman-teman kita yang baru bergabung. Baik, itu saja ya sedikit iklan dari panitia untuk bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menemani Bapak Ibu guru ya pada malam hari ini ya kita ngobrol ataupun ya mendampingi Bapak Ibu guru secara rileks saja, yaitu materi tentang membuat presentasi kreatif untuk pembelajaran siswa. Oke.
Nah, yang terbayang dengan Bapak Ibu guru tentang presentasi, ya. Seperti apa Bapak Ibu? Boleh di chat di link Zoom kita ini, chat Zoom. Presentasi itu apa yang Bapak Ibu bayangkan? Pertama, mungkin dari segi menggunakan media apa kita akan presentasi ya. Terus bahan-bahan presentasinya ya. Ya, selanjutnya apakah presentasi ini bisa digunakan secara offline maupun online untuk siswa didik kita. Dan tentunya presentasi itu apakah menarik yang membuat siswa kita akan melihatnya atau menggunakannya. Oke, untuk itu semua saya coba untuk sedikit demi sedikit memaparkan seperti apa sih kita membuat presentasi yang kreatif untuk siswa didik kita. Oke. Pertama ya, tentu Bapak Ibu guru sudah sangat familiar presentasi menggunakan media digital Microsoft Office. Ya, ini contohnya ya. Ini bagian dari presentasi ya. Ini saya membuat presentasi iklan untuk sekolah ya, PPDB ya, atau profil sekolah. Bisa untuk media pembelajaran, bisa untuk media publikasi dan lain-lainnya. Nah, ini contohnya kita menggunakan yang secara umum yang sudah Bapak Ibu guru kenal ya, familiar dengan Microsoft PowerPoint atau PPT. Contohnya oke. Ya. Saya percepat ya untuk mengefisiensikan waktu kita. Ya. Jadi PowerPoint ini ya kita secara umum mengetahui menjelaskan ya poin-poin tertentu atau kata-kata kunci yang akan kita sampaikan atau uraikan kepada audiens ya. Namun yang perlu kita persiapkan tentunya pertama bagaimana membuat presentasi ini unik atau menarik untuk siswa didik kita. Karena dalam membuat keunikan itu tentunya kita harus memiliki kreativitas dalam visual ya, gambar atau media-media yang membuat apa yang kita sampaikan akan tertarik oleh siswa kita. Nah, ya, saya akan mengulik beberapa cara agar presentasi kita dapat menarik. Ya, kalau kita bisa membedah PowerPoint ini sangat banyak sekali manfaatnya ya. Selain presentasi, presentasi secara keseluruhan, bisa untuk pembelajaran seperti video tutorial ya, di mana gurunya ada di sana, videonya, gambarnya maupun suaranya. Bisa untuk permainan di dalam PowerPoint ini, bisa untuk membuat animasi pembelajaran dan lain-lainnya. Ya, nanti saya akan untuk di awal ini kita akan gambarkan secara umum ya. Pertama, oke, sebelumnya ya, pertama kita yang mengetahui ya secara umum, saya ulang sedikit ya. Ya, tentunya presentasi itu kita bisa mengambilnya melalui Microsoft PowerPoint ya secara umum.
untuk presentasi offline. Nah, media yang ada di tools atau media yang ada di PowerPoint ini ya tentunya sesuai yang diberikan oleh aplikasinya atau Microsoft sendiri. Ya, secara umum tools-tools yang bisa kita kreativitaskan atau kita kreasikan ada di item-item tools-tools yang ada di toolbar ini atau logo-logo ini ya, simbol-simbol ini. Ada home, ada insert untuk membuat gambar, ada desain ya, ini untuk template-template yang ada ya untuk membuat latar presentasi kita ya, contohnya ini. Nah, ada transition yang membuat slide ini akan bergerak secara umum ya. Slide bergerak, ada animasi untuk tulisan ataupun objek konten yang kita buat ini untuk bergerak ya. Slideshow tentunya untuk memperlihatkan secara keseluruhan isinya, dan sampai nanti ada format ya untuk apa namanya mendesain tulisan, garis dan lain-lainnya. Oke. Nah, jika Bapak Ibu guru terkendala untuk berkreativitas menyeting atau mendesain template atau desain awal, nah di sini saya akan memberikan beberapa solusi. Ya, kalau ini kita menggunakan desain yang sudah ada di PPT ini. Ya, ini misalnya gambaran sederhananya. Nah, ini kan terlalu formal ya bagi siswa. Ini cocoknya untuk misalnya presentasi untuk kantor, marketing dan lain-lain. Nah, untuk siswa didik kita, apalagi yang kita akan menyajikannya ke siswa jenjang SD atau SMP, tentunya butuh kreativitas yang unik dan menarik untuk mereka. Nah, di sini saya akan berikan clue-nya atau kunci-kuncinya. Nah, ini secara manual ya. Kita bisa memanfaatkan internet ya, website ya, untuk mengumpulkan desain-desain yang kita inginkan ya. Jadi kita manfaatkan media-media internet ini untuk bisa kita cari bahan-bahan yang kita butuhkan. Contoh ini saya tadi mencarikan, nah ini presentasi. Oke, ini saya cari melalui media internet. Lihatkan contohnya. Tidak saya setting ya. Saya mendapatkan bahan-bahan yang sudah ada. Ya, untuk mengefisiensikan atau memudahkan waktu Bapak Guru untuk menyetingnya. Nah, ini contoh kita guru matematika. Kita cari ya di internet slide atau PPT yang karakternya karakter matematika ya. Nah, ini contoh ya. Saya carikan tadi. Dari mana Pak Fadli ada bahannya? Oke, nanti saya berikan alamat situsnya atau websitenya. Nah, ini tinggal kita ganti redaksinya. Ya, ini template yang sudah ada ya, sangat berbeda dengan desain yang ada di PPT. Ini lebih edukatif, lebih menarik ya, sesuai karakter mata pelajarannya contohnya. Jadi Bapak Ibu Guru tinggal mengisi file-file yang ini. Misalnya butuh diagram, segala macam, tinggal mengisinya saja. Oke, ada soal latihan dalamnya. Ini kita tinggal setting saja. Oke, terima kasih. Ada juga karakter yang lain ya, template yang saya cari di internet.
jika Bapak Ibu guru bergabung di member, ya, baik itu semesteran, tahunan atau lifetime, kami berikan beberapa file presentasi yang tinggal Bapak Ibu guru edit, ya. Jadi itu file untuk presentasi, file membuat ucapan-ucapan selamat hari raya atau hari-hari besar, kami memiliki filenya. Kami hanya memberikan untuk member semesteran, tahunan atau lifetime. Nah, ini contoh jika kita ingin berkreasi dengan siswa-siswa SD, ya, anak-anak kelas 1, 2, 3 yang membutuhkan banyaknya kreasi warna, gambar, dan lain-lain. Nah, ini kita tidak perlu setting lagi desainnya. Ya, cukup lama ya Bapak Ibu kalau kita desain satu-satu ini. Ya, tinggal kita menggantikan kontennya. Kita ganti judulnya, temanya apa. Nah, ini kurang lebih ada 56 slide yang bisa kita edit Bapak Ibu. Ya, bisa menggunakan semuanya atau kita cukup beberapa slide saja, silakan. Baru kita masuk, ya, di mana Pak Fadli mendapatkan slide yang sudah jadi. Ada namanya, oke, sini ya, saya buat dulu. Oke, tinggal Bapak Ibu guru buka Chrome, ya, nanti di sini, ya, tinggal klik slides go. Slides go. Oke. Jadi di sini slide go memberikan gratis, ya, Google Slide, Themes, dan PowerPoint template, ya. Yang tadi desain awal itu namanya template, ini template-nya. Desain template-nya. Menyediakan secara gratis, tapi memang ada beberapa yang berbayar untuk slide-slide yang memang sangat bagus, sangat menarik, dan memang diperjualbelikan juga. Tapi kita untuk sementara, untuk di awal kita cari yang gratisan aja. Banyak. Klik slide go. Nah, di sini kalau yang belum bergabung, saya keluar dulu ya. Saya logout dulu. Yang belum bergabung. Nah, kita bisa login. Ya. Oke. Ya, ini untuk yang sudah bergabung ya, tinggal login saja. Bagi yang belum, berarti di sini tulisannya daftar. Daftar. Nah, jika Google akun Bapak Ibu guru sudah masuk ke dalam Google Chrome, kita langsung lanjutkan dengan Google. Oh, screen-nya tidak berubah. Oke, maaf ya. Ini sudah berubah Bapak Ibu guru? Oke. Saya ulang dulu ya. Nah, kita jika awal standarnya seperti ini, kita mencarinya ya melalui aplikasi atau tools yang ada di PowerPoint ya, di sini cari template-nya, desain. Nah, ini sangat ya banyak sekali variasinya, namun untuk edukasi ini sepertinya terlalu kaku menurut pendapat saya ya. Nah, ini cocok untuk presentasi perusahaan, instansi pemerintah, dan lain-lain. Intinya untuk yang lebih dewasa ya, orang-orang dewasa. Bagaimana dengan anak-anak? Dengan kemajuan teknologi sekarang dan anjuran-anjuran dari pemerintah bahwa kita harus menggunakan media-media digital, salah satunya memberikan presentasi kepada siswa didik kita. Nah, kita bisa memberikan alternatif ya, biar menghemat waktu dan kemampuan kita yang terbatas. Sudah? Oke, sudah ya. Nah, bagaimana caranya dengan kemampuan kita terbatas untuk
mengganti atau mendesain template. Ini namanya template ya, latar belakang ini atau background ya, bisa disebut juga. Caranya mudah. Tinggal Bapak Ibu guru ya di sini ya di Google Chrome atau Google, tinggal tulis ya slides go. Nah, ini alamat website untuk kita cari alternatif themes atau template untuk PPT kita. Diberikan secara gratis. Klik saja. Oke. Lanjut. Nah, ketika kita belum bergabung, karena ini diminta untuk mendaftar dulu, baru kita bergabung terlebih dahulu, gabung di pojok kanan atas. Oke. Nah, karena kita belum bergabung misalnya, kita gunakan namanya di sini, apakah Anda tidak memiliki akun? Berarti kita gunakan daftar. Nah, ketika Gmail kita sudah terdaftar atau tersinkronkan dengan Google, kita langsung lanjutkan dengan Google atau kita lanjutkan dengan email. Saya sudah ada bergabung, alamat email saya di Google, tinggal saya klik, misalnya ini ya, 8. Oke, kita tunggu. Oke, sudah bergabung file saya. Nah, kita pilih di sini. Misalnya kita sebagai pendidikan. Kita klik menyimpan. Oke. Selanjutnya ketika sudah bergabung, kita tinggal pilih di sini ya toolsnya atau ikon-ikonnya, ada warna, gaya, terkini, populer, pendidikan. Ya, kita ambil yang poin pendidikan untuk template. Pendidikan ini bayangkan ya Bapak Ibu guru, banyak kan, ada untuk tesis, pembelaan tesis ya, untuk membuat kayak skripsi atau presentasi ilmiah, ada 377 template yang bisa kita koleksi ya. Untuk pelajaran ini beberapa pelajaran ya, desainnya ada 606 template yang bisa kita koleksi. Bengkel apa nih bahasanya ya. Nah, ada 389 template dan sains ada 368 template. Bayangkan, kita tidak perlu lagi setting-setting, tinggal klik, kita unduh, kita koleksi untuk kita rubah desainnya atau kontennya. Saya tadi mengambil di pelajaran, klik pelajaran. Silakan boleh mencoba ya, karena kita lebih banyak dengan sharing praktek. Nah, saya menganjurkan Bapak Guru langsung mencobanya agar nanti tidak lupa. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya ambil. Nah, karena ini tadi saya bilang ada yang gratis, ya, yang gratis itu tidak ada logo atau watermark premiumnya. Kalau ada premium berarti ini berbayar, Bapak Guru. Ya, saya anjurkan yang pilih-pilih saja yang gratis. Sangat banyak ini. Ini ada infografisnya, ada yang hanya template saja, pemanasan global. Nah, itu sudah sesuai dengan tema-tema bisa di sini ya. Nah, ini yang premium ya, catatannya untuk berbayar. Nah, yang gratis tentunya yang polos ya, tidak ada logo premiumnya. Kita melihatkan sampai bawah ya, banyak sekali. Oke, ada 34 halaman ya. Kita cari halaman kedua yang
mungkin cocok dengan karakter mata pelajaran kita. Nah ini contoh ya. Nah saya akan mengambil yang mana ya? Kita cari sampai belakang. Atau kita ingin mengoleksi beberapa, ya. Biasanya saya suka mengoleksi. Nah ini contohnya. Saya akan mengambil yang ini. Tinggal kita klik saja Bapak Ibu Guru. Di sini ada unduh, ya. Ada tulisan unduh di bawah suka, ya, atau love, ya. Unduh. Nah di sini kita unduh. Ketika kita ingin membuat settingannya atau desainnya dalam bentuk offline, gunakan PowerPoint. Sedangkan Google Slide ini kita mendesain presentasi dalam bentuk online di Google. Ya, silakan kita ambil saja yang PowerPoint ini. Unduhnya. Oke, kita tunggu untuk proses unduh. Nah, lagi proses ya Bapak Ibu Guru. Ya biasanya ketika waktu kita cukup banyak atau kuota kita cukup besar di sekolah, setelah pulang sekolah atau istirahat, saya gunakan mengunduh desain-desain yang lain, ya, yang nanti saya bisa gunakan. Nah ini Sumpah Pemuda untuk IPS misalnya kan, saya unduh lagi, klik untuk unduh. Kita contohkan 2 saja. Lalu kita cari di sini, kita buka ya, show in folder. Oke, kita open. Tentunya pastikan kuota kita cukup atau internet di lingkungan kita juga memadai, kita bisa mengunduhnya sebanyak mungkin. Oke. Ini contoh yang kita unduh. Jadi kita tidak perlu mendesain lagi template-nya, ya. Ini sangat menarik menurut saya dengan karakter siswa didik kita saat ini sesuai zamannya, yang penuh warna, penuh dengan imajinasi dan lain-lain. Ini bisa kita gunakan. Nah, contohnya ini sudah selesai template-nya, tinggal kita ganti tema yang sesuai dengan pelajaran kita. Misalnya tentang apa di sini? Misalnya pola bilangan. Ganti. Pelajaran kelas berapa nih? Kelas 5 misalnya. Tadi tinggal setting saja redaksi yang kita butuhkan. Ya, nah, ini ya, penulis misalnya. Ini sepertinya berguna juga untuk jika Bapak Ibu Guru punya tugas-tugas dari instansi dinas untuk presentasi dan lain-lain. Ini menjadi pilihan-pilihan untuk lebih cepat mengerjakannya. Lanjut yang lain-lain. Kontennya kita bisa ganti. Kontennya bisa kita ganti. Template-nya sudah distandarkan ya dari hasil slide-nya. Ada beberapa juga bisa kita setting juga untuk dipindah-pindahkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, judulnya bagaimana caranya untuk berubah warna.
ingin warnanya warna sesuai dengan karakter Bapak Ibu guru. Ini saya warna biru ya. Kita akan gantinya menjadi warna yang lain. Oke, gimana caranya ya? Kita ambil insert di sini. Oke, di format ya. Boleh format. Nah, di sini format banyak. Ya. Ada di format atau biasanya di home ini awal. Nah, di home ini kita ganti warnanya. Ini biru. Jadi oranye atau jadi merah. Home. Bapak Ibu guru, ininya di blok kalimatnya, judulnya. Terus ini ada simbol A. A ini yang kita ganti warnanya. Lalu kalau ingin mengganti dengan karakter lain, kita gunakan format. Nah, di sini juga banyak ya. Nanti ini bisa bentuknya shadow ya. Nah, jadi ada kalau kita ganti efeknya menjadi seperti ini. Atau kita ganti teks efeknya dengan yang lain, 3 dimensi misalnya. Atau reflection, ada bayang-bayangnya. Lagi contohnya itu. Jadi tekstilnya ini warnanya ya kita bisa merubah. Teks seperti itu, Bu. Ini alhamdulillah. Saya berikan waktu 5 menit untuk mencari desain-desain yang ada di slide itu sesuai dengan apa namanya karakter yang Bapak Ibu guru sukai ya. Tapi tidak yang menggunakan premium ya. Kalau premium nanti Bapak Ibu guru dia ya. Ya, ada 34 ya sepuasnya carilah. Ada 600 sekian template yang bisa kita pergunakan. Jadi menghemat waktu kita mendesain template untuk presentasi. Selanjutnya saya akan menambahkan ya sambil mencari ya, bisa seperti ini nanti. Picture. Picture. Ada gambar ya yang bisa bergerak. Keunikan ya. Oke. Gimana caranya Pak Fadi? Ada gambar yang bisa bergerak. Saya tadi memasukkan di picture. Tekan sini contohnya ya.
Ini gambar bisa bergerak. Ya, tambah buku dan emoji. Oke, dari mana dapatnya? Oke, sudah satu clue ya, atau satu kunci yang saya mempermudah untuk Bapak Ibu guru bisa aplikasikan. Oke, dari mana saya mendapatkannya? Oke, slide go tadi ya kata kuncinya. Slide go untuk memudahkan kita mencari desain template ya atau background. Selanjutnya, saya mendapatkan gambar-gambar bergerak. Ya, padahal gambar ya, kenapa yang lainnya nggak bergerak? Ya, contohnya ini buku ini nggak bergerak, tapi buku ini kita tampilkan akan bergerak. Kembali kita ya, memanfaatkan media internet atau website. Sederhana. Gambar bergerak itu ya. Jadi ada gambar itu kodenya JPEG ya atau ada PNG. Nah, itu gambar yang biasa. F atau GIF ya. Nah, kalau kita ingin mencarinya, temanya apa yang mau kita cari? Jadi GIF-nya titik 2 itu sebagai kata kuncinya. Saya mencari buku. Nanti akan ketemu GIF. Kita klik yang gambar ini ya, biar banyak nanti variasinya. Nah, jika tulisannya di sini GIF, ya ada kode GIF-nya, berarti ini gambar yang bisa bergerak. Ya, tapi jika tidak ada kode GIF-nya seperti ini tidak bergerak. Nah, ini yang saya buat tadi GIF ya, ini akan bergerak. Oke. Contoh ini kita coba membuat yang ini. GIF ini untuk kita gambar. Nah, kita ambil. Kita open link in new tab. Oke. Nah, ini akan bergerak deh. Oke, lalu kita klik save image as. Buku tamu, dia akan ada kodenya ya. Save tipenya GIF image. Kita pastikan apakah akan bergerak ya, gambarnya. Cara memindahkannya dari yang kita download, insert, arrow, picture, ya kan, sambil minum, saya juga sambil minum, mohon izin. Gambar yang bergerak, buku tamu tadi ya. Nah, ini kalau langsung di sebelumnya ini tidak terlihat ya. Agar terlihat kita jadikan slide show. Nah, ini dia. Biarkan saja dulu sampai dia nulis. Lihat ya, terlalu dekat. Ini ya. Ya, terlihat ya. Ya. Oke. Yang lain selain buku bisa ya. Tadi kodenya cukup sederhana. Kita tulis saja GIF titik 2, kita ganti yang lain. Misalnya kita mau mencari gambar hewan, berarti misalnya kupu-kupu, misalnya ibu guru nih yang suka dengan
hal-hal yang unik, cantik ya, yang lucu, cari kupu-kupu terbang boleh, atau GIF kupu-kupu saja. Nah, ini ada GIF ya. Ketika ada GIF berarti ini bisa bergerak. Contohnya ini nih, kita buat ya, maka dia akan bergerak nanti. Tuh. Ya, kita habis itu klik save image. Nah, kalau dia web file berarti dia tidak bisa diambil. Kita cari yang GIF, Bapak Ibu Guru. Ya. Ketika GIF dia bisa diambil. Apakah ini save image-nya akan web juga? Ini JPEG. Oke, kita harus selektif juga ya. Nah, nanti dirubahnya ini nanti jadi gambar. Kita cari yang lain. Yang lain mana? Contohnya. Keluarin dulu. Nah, ini ya, harus kita jadikan GIF ya. Nah, ini GIF ya. GIF image berarti dia bisa bergerak. Oke, kita salin ke slide kita. Saya tidak membuat konten ya. Konten sesuaikan dengan karya dari Bapak. Saya ingin membuat layout atau background yang unik ya, yang kreatif untuk Bapak Ibu guru. Nah, ini kupu-kupu. Oke, ini kan bergerak. Kita kecilkan dulu. Ramein misalnya. Ini disesuaikan nanti ya. Dia akan bisa bergerak kupu-kupunya. Ayo kupu-kupu bergerak. Oke. Mau bergeraknya berpindah tempat. Nah, ini sudah ke tahap menambahkan mutu. Oke, siap Ibu. Nanti kami berikan videonya juga. Oke. Nah, ini untuk bergerak ada namanya animation. Oke. Kita ambil yang add animation, pilih yang more motion pad. Ini agak cepat ya. Bisa berikan. Nah, misalnya kita akan bergerak diagonal. Dari atas ke bawah, kukunya ke atas. Oke. Nah, kukunya dari sini akan terbang ke sini. Kita coba ya. Kukunya naik. Belum ya? Oh, belum dipencet ini. Ya. Sampai di situ ya, silakan dipraktekkan Bapak Ibu guru. Jika ada kendala nanti bisa kita saling share ya. Sama tadi kita sudah belajar tentang slides go ya. Ini ada PowerPoint atau template. Selanjutnya kita gunakan namanya gambar animasi bergerak. Kita gunakan nama clue-nya GIF ya, yang akan kita ambil objeknya untuk bergerak ya, benda bergerak. Lalu kita berkreasi di PowerPoint kita.
Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, saya tunggu ya karya-karya terbaik dari Bapak Ibu guru yang bergabung dalam pelatihan kita malam hari ini. Ya, masih semangat pagi. Oke. Ya. Maaf Pak, kalau PPT 2007 support enggak. Kalau dia support berarti harus install Office-nya Pak. Ya, support Bapak Ibu guru hampir semuanya PowerPoint ya. Nah, Microsoft itu hanya pengembangan saja dari yang 2007, 2010, 2013, 2016 itu hanya pengembangan saja. Tapi secara umum ya toolsnya ya atau simbol-simbolnya sama. Ada home, ada insert, design, transition, animasi sampai ke developer ya dan lain-lainnya. Ini secara umum sama dan bisa support. Tinggal nanti Bapak Ibu guru jika apa namanya ingin mendokumentasikannya atau menyimpannya ya tinggal menyesuaikan dengan kondisi space di PowerPoint Bapak Ibu guru. Nah, ini saya misalnya 2010 ya. Kita ganti agar semua orang atau jika nanti di daerah Bapak Ibu guru belum support dengan laptop Bapak Ibu guru yang satu yang sudah canggih misalnya ya, gunakan di sini tipenya. Ya, saya ulang lagi. Saya save ya yang kita desain dengan laptop yang kita punya itu kapasitasnya bagus, kita save-nya tipenya kita rendahkan ya atau kita turunkan. Misalnya yang terendah itu ada Microsoft 97 2003. Jadi untuk ke bawah di save-nya agar orang lain karena nanti kan PowerPoint ini ya bisa Bapak Ibu guru share kepada teman Bapak Ibu guru atau sekolah lain, mitra lain, dinas ataupun siswa dalam bentuk yang lebih rendah, yaitu kualitas PowerPoint 97 2003. Ya. Jadi nanti ketika space-nya kecil, dia bisa membuka. Oke. Tapi
tapi secara umum bisa. Saya baru bisa unduh dan belajar edit sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Ya, semangat Ibu Tati ya. Link presensi nanti kami berikan setelah pelatihan. Jika ingin menginstal, kembali lagi apakah space komputernya atau laptopnya memungkinkan untuk install Office-nya ke lebih tinggi. Ya, kembali nanti dikonsultasikan kepada, ya itu akan lama ya. Lebih baik sebenarnya semuanya bisa mensupport ya. Dalam bentuk 2000 berapa tadi? 7 masih bisa secara umum. Nanti bentuk tulisannya aja yang kurang bervariasi ya kan. Secara umum ini sama Bapak Ibu. Tinggal nanti ada beberapa yang contohnya kita save juga, ada ini yang terbaru 2010 ke atas, ada ekspor. Ekspor ini bisa mengganti PowerPoint ini dalam bentuk video presentasi ya. Jadi tidak bentuk dalam PPT lagi, dalam bentuk video. Kita create videonya. Nah, di sini kapasitasnya lebih besar ya kan. Kita bisa record juga ya, atau kita bisa create video. Nah, ini menunya akan lebih variasi kalau jika kita punya Microsoft-nya lebih tinggi ya kapasitasnya. Untuk sementara kita secara umum kita berdayakan saja presentasi yang sederhana ini Bapak Ibu. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan Bapak Guru? Oke, kita akan lanjut ya ke yang berikutnya. Ada pertanyaan ini. Ya. Template-nya mirip Canva. Ya, hampir mirip, tapi nanti Canva kita harus menjadikannya dalam bentuk PDF. Kalau yang saya pahami ya Bapak Ibu. Jika ada trik untuk yang Canva ini, silakan Bapak Ibu guru ya, Bu Musliha bisa berbagi share dengan kita di sini ya. Yang nanti saya akan kulik sedikit tentang Canva juga presentasinya. Tapi yang saya dapatkan, saya masih yang belum pro ya. Pro tapi belum bisa optimal juga ya. Unduhnya dalam bentuk PDF. Nah, itu yang saya dapatkan belum komplit dengan yang slide go yang kita ambil. Nanti kita bisa gunakan ya Canva for Education ini ya. Saya belum menemukan apakah bisa dalam bentuk PPT nanti. Yang saya tahu unduhnya dalam bentuk PDF ya Bu ya. Bu Musliha. Canva for Education ya. Iya PDF benar. Dalam bentuk PDF tentunya nanti gambar-gambar ini tidak bisa bergerak. Ya. Akan ya seperti tulisan kertas saja. Ya. Dia tidak bisa kita kreasikan seperti ini. Kalau ini kan bisa ada gambar bergeraknya, ya, bisa animasinya, bisa dijadikan video, ya. Nah, ini keuntungannya. Nanti saya akan buka sedikit tentang yang terakhir, mendesain dalam bentuk Canva presentasi. Sebelumnya saya akan memberikan juga clue bagaimana jika Bapak Ibu guru ingin membuat
apa namanya gambar yang sesuai dengan materi Bapak Ibu guru. Misalnya ini Bapak Ibu guru akan mengajar sains ya. Nah, tentang daur air ya, siklus air ya. Siklus air. Contoh. Nah, tentunya kan di slide yang kita cari, misalnya di slide Go itu tidak ada awan, tidak ada pohon, tidak ada apa lagi, matahari atau hujan dan lain-lain, karena nanti di siklus air ya, daur air ya contohnya. Nah, kita akan cari gambar-gambar yang mendukung slide kita. Namanya, filenya itu namanya Pixabay. Pixabay. Nah, ini situs yang membantu kita mencari gambar-gambar yang kita butuhkan. Ya, kita klik aja Pixabay. Oke. Selanjutnya ini nggak perlu kita bergabung ya, kita secara umum aja yang ada di sini. Lalu kita setting ini dalam bentuk apa? Fotokah? Nah, saya anjurkan karena nanti butuh media-media untuk menambah aplikasi apa namanya gambar kreativitas di slide kita gunakan vektor, tulis vektor. Di sini kita tinggal mencari misalnya pohon. Oke, nah inilah vektor itu namanya. Ya. Nah, misalnya kita akan mengambil pohon kelapa. Tinggal kita klik pohon kelapa ini, klik, lalu kita unduh gratis, lagi-lagi gratis. Nah, lalu mau bentuknya, ya ini sudah ya, ngikutin aja standarnya. Mau turun atau di download, ini agak panjang, tangga. Dulunya kita harus klik tangga. Oke, sudah. Oke, tadi kelapa. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Kita tambahkan di sini cara membuat daur air. Insert, picture, lalu mana tadi ya? Ada kokonatnya. Ini kokonat. Oh, belum. Sepertinya belum terinstall atau tersave dengan baik. Oh, ada. Oke. Insert picture, warnanya sepertinya tidak bisa masuk ini. Kita cari yang lain. Lalu kita langsung tarik ke sini. Oke. Oh iya bisa. Gambar-gambar yang kita butuhkan ya. Jika ingin kita cari sesuai dengan kebutuhan kita, carinya di ya, situs yang bernama pixabay.com. Cari yang lain misalnya pohon. Sekarang kita akan mencari gambar apa lagi? Matahari. Ini bisa tambahin dengan GIF ya kalau ingin yang
bergerak. Nah, ini ada GIF. Ada nggak ya matahari yang bergerak? Kalau kesulitan tidak usah GIF, kita ambil yang vektor kembali. Lebih bervariasi vektor. Ambil satu seperti ini, silakan menyesuaikan dengan selera ya atau keunikan guru. Ini gratis PNG. Nah, PNG itu untuk gambar yang latarnya itu tidak apa namanya tidak ada warnanya ya. Nanti latarnya dipolos. Oke, sun sudah gitu. Kita cari di sini gambar matahari. Nah, tidak bisa di sini. Langsung tarifnya kita juga langsung dari sini. Tidak bisa. Kalau kita lihat, apakah sudah ada terdownload mataharinya? Sudah. Copy saja. Itu vektor ya. Oke. Sudah. Nah, ini dia media-media yang saya perkenalkan untuk Bapak Guru. Dan terakhir yang sudah sedikit kita sedikit bahas yaitu membuat presentasi ya, selain Google Slide tadi ya, Slide Go tadi ada namanya aplikasi Canva untuk presentasi. Ya, sedikit banyak sudah banyak yang tahu ya. Ini saya secara gambaran umum saja. Nah, kita ambil di sini kan banyak desain ya. Kita ambil yang presentasi. Ini karena saya sudah di presentasi, ada presentasi bicara, ada presentasi biasa. Kita ambil yang misalnya ini. Sama, ini sudah tersedia, tapi Bapak Ibu Guru harus mendesainnya dalam bentuk online. Misalnya kita akan desain ini. Nah, di sini muat ada 18 halaman, kita terapkan. Jadi diterapkan semuanya ada. Ya. Kalau di Slide Go itu kita unduh langsung untuk PPT. Tapi kalau ini ketika kita mengunduh, kontennya harus kita setting terlebih dahulu di Canva. Dan ini pelajaran IPA. IPA jadi PS ya. Kelas 7. Ini harus kita setting dulu. Semuanya harus kita kontennya kita rubah sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Setelah ini kita rubah misalnya dapat, baru tahap selanjutnya kita bagikan. Ya, ini untuk kita jadikan presentasi kita. Dan di sini ada tulisan unduh. Ya,
kalau unduh, ya di sini ya ada beberapa ya, JPG, PNG, PDF, cetak PDF, sampai GIF. Nah, kembali lagi ya, untuk presentasi kita harus menyetingnya di awal secara online. Ya, baru kita ganti unduhannya sesuai dengan alternatif ini. Ya, kita bisanya misalnya lebih sederhana itu di PDF. Jadi kita unduh. Hasilnya kita lihat ya. Oke, ini sudah. Nah, dalam bentuk PDF seperti ini dulu sini. Oke. Presentasi untuk offline-nya dalam bentuk PDF. Ya. Gambar ini langsung jadi ya. Jadi kita dalam bentuk gambar gitu ya, gambar PDF. Ini yang sisi positif dan atau kelebihan dan kekurangan dari masing-masing slide ya, atau aplikasi. Oke, sejauh ini yang bisa saya berikan untuk Bapak Ibu guru bisa berkreasi dengan presentasi yang menarik, unik untuk siswa didik kita. Ada pertanyaan ini dari Ibu Marliani ya. Mana yang lebih mudah Pak? Yang Canva atau yang SlideGo? Ya, tadi saya sampaikan kalau untuk Canva, Bapak Ibu guru harus siap dengan kondisi internet yang stabil untuk kita desain langsung melalui online. Ya. Nah, ini harus kita desain secara online dulu, ya. Kita klik, jadi harus stabil, ya kondisinya. Canva kita gunakan untuk desain secara online. Sama dia menyediakan banyak sekali template-template untuk presentasi. Nah, ini untuk presentasi yang tidak langsung, saya sangat setuju menggunakan Canva. Misalnya kita berikan tugas ke anak di rumah, bentuk slide-nya itu dalam bentuk PDF. Nah, ini sangat bagus sekali ya, agar anak-anak seperti alternatif membaca ya untuk presentasi atau membaca pelajaran. Namun untuk yang kita sampaikan poin-poinnya, mempresentasikannya secara tatap muka atau kita berikan gambaran secara utuh, ada audio, ada visual, ya kan, ada apalagi kinestetiknya atau kemampuan bergeraknya, ya, indera penggeraknya, ya condong saya ke presentasi secara konvensional, PPT. Tapi kita bisa mendesain melalui SlideGo, ya. Template-nya ini kita bisa anak-anak yang cenderung dengan gambar-gambar bergerak, berkreasi, atau ada lagu, ada nyanyian, nah, ini bisa kita manfaatkan. Ini kan satu-satu ya, ada gambar bergeraknya, anak akan mungkin tertarik dengan animasi-animasi sederhana yang kita buat. Masing-masing punya keunggulan masing-masing Bapak Ibu guru. Canva itu punya keunggulan,
slide go juga punya keunggulan. Kembali lagi seleranya. Ya. Tapi kalau saya memulainya dari PowerPoint biasa. Ya. Lalu saya kreasikan dengan mencari template-template di internet tanpa saya kembangkan untuk memberikan presentasi atau alternatif bacaan untuk siswa ketika online atau ditugaskan di rumah. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu Guru yang mau disampaikan? Saya buka unmute-nya. Ada yang mau ditanyakan seputar pelatihan kita hari ini atau ingin follow up setelahnya? Bagaimana untuk, ya saya menerapkan ada beberapa pelatihan untuk PowerPoint agar lebih banyak yang kita dapatkan. Ya silakan nanti tunggu informasi kami selanjutnya atau bisa mendaftar secara tetap menggunakan member yang kami tawarkan. Untuk ini pemula mengenal PPT itu sendiri seperti apa, sampai membuat desain soal offline di PPT, yang membuat media-media animasi pembelajaran bisa kita manfaatkan di PPT. Yang lain, ada yang mau ditanya untuk yang daerah timur ada Sulawesi atau daerah-daerah Bali, Nusa Tenggara. Ya, tentunya ini sudah lebih dahulu ya waktunya. Lebih saya rasa cukup lama ya untuk kita bisa memaksimalkan diri. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru di rumah atau di sekolah sebagai alternatif pembelajaran siswa. Sampai ketemu lagi di waktu yang sama hari Rabu pekan depan dengan materi-materi yang kami berikan. Terima kasih banyak. Selamat istirahat. Mohon maaf lahir batin. Jadi tadi disampaikan. Sampai ketemu. Salam semangat, salam kreatif untuk guru-guru hebat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu share-sharannya ya Pak di WA Group. Iya siap Ibu. Udah lupa lagi nih. Terima kasih ya Bu ya. Iya sama-sama. Kita pamit. Ya, presentasi kita berikan. So, ya. Kita undur semuanya.